Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi ke channel. Sekarang gue bakal menceritakan detailnya pas kita mau lahiran. Ini lagi diapain kamu? Diinduksi buat pancing biar mulus, soalnya nggak mulus-mulus. Terus mulai perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ruangan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama itu pas malam-malam sekitar jam ini, gue cerita sebelum berangkat ke rumah sakit ya, sekitar jam 3-an atau jam, ya pokoknya jam segituan lah, ada air keluar. Cuma kita nggak tahu itu air ketuban atau bukan, karena ini kan kehamilan yang pertama, jadi menurut kita, tapi nggak mules, jadi udah kita santai-santai aja. Terus bangun siang sekitar jam 10 kita bangun. Nah, nggak tahu pas bangun itu di kasur tuh udah kayak ada air gitu, bekas air gitu, cuma nggak terlalu banyak, cuma nggak dikit juga. Kayaknya sih air ketuban, cuma tetap nggak ada mules. Istri gue sisirin nggak mules, jadi gue nggak tahu itu apa namanya, itu air ketuban atau bukan, atau itu udah pembukaan atau belum. Jadi Cuma rembes doang. ya karena itu cuma kayak rembes doang gitu, bukan pecah ya air ketubannya. Jadi kayak cuma rembes lah bahasanya. Nah, akhirnya kita memutuskan buat berangkat ke rumah sakit jam 11. Kita berangkat ke rumah sakit Sari Asih yang di Ciputat. Akhirnya kita berangkat lah ke rumah sakit itu. Sampai di rumah sakit jam 12. Pada hari itu sih emang harusnya kita kontrol, cuma harusnya kita kontrolnya sekitar jam 5 sore. Tapi karena udah kayak gitu, kita juga nggak tahu ada apa, akhirnya kita berangkat dulu. Kita yang dokter yang ada dulu aja deh, siapa di situ. Ya udah, akhirnya kita jalan sampai jam 12 ada dokter, alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu dokter, kita nunggu dulu sampai kita nunggu antrian. Habis nunggu antrian baru deh kita ketemu dokternya. Masuklah kita ke ruangan dokter, terus di USG, dicek tensi dan segala macam di USG. Nggak taunya pas di USG kata dokternya, ini alhamdulillah air ketubannya masih cukup, tapi ini udah plasentanya udah tua katanya. Plasentanya udah tua. Terus dicek-cek sama dokter, alhamdulillah denyut jantung bayinya masih sehat semua, alhamdulillah. Habis itu nggak taunya tiba-tiba dokternya ngomong kayak, ini udah nggak boleh pulang lagi, ini sudah harus dirawat. Terus dia bilang, tapi kan belum mules dok. Iya emang kadang ada yang seperti itu, tapi ini udah harus dirawat, ini udah nggak bisa pulang lagi karena plasentanya udah tua gitu katanya, karena ada bintik-bintik putihnya gitulah plasentanya kalau nggak salah kata dokternya. Udahlah, tapi nanti kata dokternya kita laporkan dulu ke dokter beta, ada dokter ini gue, dokter yang dari awal gue ngecek kandungan, dokter beta itu. Nah, udahlah, akhirnya kita di sana di CTG dulu itunya ya, apanya namanya, bayinya di CTG. Pas bayinya di CTG ternyata kurang bagus karena kita belum makan tuh dari pagi, si mami juga belum makan dari pagi. Akhirnya gue beliin makanan dulu. Sambil dia di CTG gue beliin makanan. Di bawah di rumah sakitnya kebetulan ada restoran, akhirnya gue beli di situ aja, makan nasi ya, sama beliin yang manis-manis biar mungkin bayinya lapar atau gimana. Akhirnya gue beli makanan, terus udah selesai beli makanan gue suapin. Ini lagi makan kita buat Bumil. Ini bisa jadi kita ngerekam sekarang detik-detik mau melahirkannya, insya Allah mudah-mudahan lancar.
CTG lagi rekam apa namanya? Rekam apa? Detak jantung sama geraknya janin. Udah tuh. Ini Belum, masih lagi. ada. Nggak apa-apa. Ayo. Masih ada ya? Ayo. Nah, gitu dong. Alhamdulillah. Itu akhirnya mulai kencang lah, detak jantungnya itu mulai kencang. Udah selesai di CTG sekitar berapa jam ya? Setengah jam, 1 jaman lah, lebih kayaknya. 1 jaman lebih di CTG. Terus kita pokoknya di rumah sakit terus, itu nggak kemana-mana sampai jam 5 sore. Nah jam 5 sore itu ternyata alhamdulillah ada pembukaan 1. Nah itu dokter. Nah cuma masih nggak mules gitu loh. Nah terus akhirnya dokter beta itu datang, dokternya Sisirin, dokternya Sisirin yang ngurusin Sisirin. Dokter beta datang. Nah akhirnya katanya ini kayaknya harus diinduksi nih katanya. Jadi sekarang aku udah ada di ruangan bersalinnya dan lagi mau infus terus induksi dulu karena aku udah pembukaan 1 cuman nggak ada rasa mules. Tapi sebelum itu mau mandi dulu. Nih dari rumah sakit ini juga udah disiapin perlengkapan mandinya tuh. Ada sabun dan rakit, handuk. Nah, ini aku udah ganti baju rumah sakitnya. Mau ngelahirin ya ampun. Terus sekarang masih nggak percaya gitu mau ngelahirin. Nah terus ini sekarang mau make upan dulu tuh. Aku udah bawa make up kecil gitu, 1 pouch yang penting-penting aja biar nggak pucat doang. Kita dandan dulu biar melahirkannya tambah semangat. Si akhirnya jam 5 lebih dikit ya. Jam 5 lebih dikit akhirnya diinduksi. Nah, kita udah sampai di kamar. Ini lagi diapain kamu? Diinduksi buat mancing biar mules soleh, nggak mules-mules. Nggak mules-mules. Sekitar jam 6 itu pembukaan 2 lah. Maghrib itu pembukaan 2. Cepet banget. Itu cepet banget, gue nggak nyangka bakal secepat itu. Nah sembari pas habis maghrib itu gue sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib gue ngurus kamar, ada sama temen gue ngurus kamar sama si Fatul sama si Wildan ini. Gue ngurus kamar, akhirnya gue ngurus kamar itu suratnya udah selesai. Akhirnya alhamdulillah kita dapet kamar yang di super VIP. Kita dapat kamar yang di super VIP. Udah selesai, gue akhirnya ke atas lagi. Pas gue ke atas lagi, Sisirin udah diinduksi. Terus abis itu kita pindahin ke kamar Sisirin. Itu udah kayak jam 6:30 mungkin ya, jam 6 lebih yang ya. Bukan 6. Ya nggak taunya itu kita pas gue udah sampai atas sana itu Sisirin udah kayak mules gitu, udah mules banget deh. Pokoknya udah parah, dia udah kayak teriak-teriak. Ya Allah katanya. Dibius aja udah nggak bisa gini. Akhirnya dokternya ngecek, bukan dokter, susternya ngecek, bidannya ngecek. Wah ini udah pembukaan nih, kayaknya udah lebih besar pembukaannya nih. Akhirnya susternya balik lagi sebentar. Itu Sisirin udah benar-benar mules banget. Dia sampai kayak pegang tangan gue sampai digerang gitu. Terus dia bilang, yang aku nggak kuat, aku dibius total aja, operasi please. Itu dia sampai teriak nih gara-gara kamu nih, gara-gara ini gitu segala macem deh dia. Itu segala macem. Akhirnya beberapa menit kemudian dokternya datang lagi. Dia bilang udah pembukaan 8. Oh my god tuh. Wah cepet banget nih. Akhirnya disiapin lah kamar bersalinnya. Nah gue kamar bersalinnya di rumah sakit Sari Asi yang Ciputat itu yang sendiri ya. Bukan yang berdua karena gue takut juga sih Sirinnya panik atau gimana kalau bareng-bareng, jadi gue memilih yang sendiri aja.
udah akhirnya disiapin kamar bersalinnya. Gue menangani Sirin dulu itu di ruangan, kayak aduh, dia setiap berapa menit sekali itu dia mules, dan itu mulesnya parah banget, dia bener-bener sampai teriak. Gue nggak tahu kalau gue yang mules gitu, mungkin gue belum tentu kuat nih, jadi hebat. Udah habis itu akhirnya kamar bersalinnya udah siap, akhirnya dibawa lah Sirinnya. Ya Allah, sekarang udah waktunya dibawa Sirin ke ruang persalinan. Perempuan. Mau minum susu? Mau minum susu, sayang? Dikit ya? Nggak mau, taruh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ruangan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat selesai. Baca sholawat, baca zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai, nah di situ sekitar jam setengah tujuan lah, sekitar jam setengah tujuh dia. Sekitar jam setengah tujuh. Oh sorry, jam 7 ya. Sekitar jam 7 dia masuk kamar bersalin. Habis dia masuk kamar bersalin, gue juga masuk dong otomatis. Nah ini kayak keluarga gue sama keluarganya aja belum ada yang datang. Udah akhirnya gue masuk kamar bersalin. Pas dipindahin itu ke kamar bersalin udah pembukaan 9 ya, udah pembukaan 10. Akhirnya jam 7 itu langsung mulailah ngeden. Ya Allah, itu gue ngeri. Tapi subhanallah ya, bisa kayak gitu perempuannya, itu ajaib banget. Itu benar-benar hebat, perempuan itu benar-benar hebat. Itu benar-benar, di mereka tuh benar-benar kuat, mereka tuh benar-benar hebat lah pokoknya, mulia insyaallah ganjarannya surga. Tapi itu benar-benar hebat, itu benar-benar sakit banget pasti itu. Kalian bayangin aja ngelahirin anak. Alhamdulillah kita prosesnya normal. Alhamdulillah udah ngeden, terus istirahat, ngeden istirahat. Alhamdulillah jam 19.47 anaknya lahir dengan sehat walafiat. Terus ibunya juga selamat, sehat walafiat juga. Yang pasti pas anak udah lahir itu udah ada di genggaman kita, itu udah kayak waduh, senangnya bukan main. Si Sirin juga kayak rasa sakitnya tuh udah hilang, bener-bener hilang. Karena udah bisa ketawa-tawa, terus dia udah lumayan bisa lah kayak jalan ke kamar mandi itu dia bisa, cuma masih susah ya, nggak langsung bisa gitu, juga masih harus dibantu. Akhirnya lahir lah anak. Habis itu dibersihin anaknya, habis itu gue azanin, terus gue komat. Habis selesai itu dibersihin lagi, dihangatin lagi. Kira kita udah selesai dijahit segala macam, kita ke ruangan, balik lagi ke ruangan kita. Hai Ayang. Yang ngelahirin aku, yang makannya kayak orang gila dia. By the way guys, aku udah ngelahirin. Tuh, sudah bekas darah-darahnya. Sekarang lagi istirahat. Perutnya udah rata, ada sih sedikit kayak jelly, enak. Balik ke ruangan kita itu, ya Allah senengnya udah selesai, alhamdulillah udah selesai. Dan cerita lucunya itulah ketika pas ngeden itu, dia pasti banyak kayak gara-gara kamu nih kita gue ditonjok, diapain. Cuma itu kan emang kayak gitu lah, karena mereka kesakitan yang nggak, dan itu emang tugas suami, jadi memang seperti itu. Itu hari pertama kita di rumah sakit. Hari kedua kita di rumah sakit kayak belajarin mandiin si bayi, terus gimana cara gendong, terus
ntar ada edukasi dari bidan gimana gini-gini, diajarin lah pokoknya semua sama bidannya. Habis itu sampai hari kedua pokoknya istirahat lah di situ. Itu kita udah seneng banget, udah bisa gendong-gendong, udah bisa ngeliat itu mukanya senyum. Masya Allah, subhanallah, barakallah. Pokoknya itu suatu hadiah yang benar-benar indah dari Allah buat keluarga kita, buat keluarga gue sama si Dede. Itu benar-benar indah banget. Akhirnya dalam 3 hari itu gue nyari nama lah, pokoknya gue nyari nama, gue cari nama dalam waktu 3 hari itu, karena harus ditulis namanya di buat nanti aktenya dan lain-lain. Udah akhirnya kita sampai 3 hari kita di rumah sakit. Setelah 3 hari, alhamdulillah, setelah 3 hari kita boleh pulang, alhamdulillah. Sekarang kita pulang. Bidannya ramah-ramah. Terima kasih sekarang kita pulang. Terus ke rumah. Kita pulang, akhirnya disambut di rumah sama rame-rame. Alhamdulillah, dia juga nggak rewel ya selama di jalan, nggak nangis-nangis, nggak gimana-gimana. Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Dan gue kasih nama anak gue sama Shirin itu Masyira Beza Khan. Itulah namanya. Alhamdulillah. Udah jadi gue tuh lahirannya, buat kalian yang nanya, gue lahirannya di Rumah Sakit Sari Asi Ciputat. Dan itu bagus banget. Dia rumah sakit yang berbasis syariah gitu ya. Menurut gue dokternya juga perempuan semua, bidannya perempuan, ramah, tidak ada yang jutek, dokternya pun gak jutek, ramah banget. Terus ruangannya, gue ambil yang ruangan super VIP karena itu ruangannya gede banget, luas, enak deh pokoknya. Jadi biar nggak bosen juga di kamar itu selama 3 hari. Tapi nggak bosen ya, ada udah punya anak. Alhamdulillah itu bagus. Terus ruangan persalinannya bagus, tindakan persalinannya itu bagus banget. Kayak wah pokoknya ramah deh, semuanya kayak ngebantu gitu, ngesupport gitu, suster-susternya, bidan-bidannya. Dia setiap pagi dan sore itu dia ada doa. Itu mereka doain kita biar kita cepat pulih dari sakitnya gitu-gitu deh, pokoknya biar selalu sehat. Setiap pagi dan sore itu pasti mereka selalu datang ke ruangan rawat inapnya, selalu semua pasien kayaknya digituin. Dan gue senengnya lagi tuh mereka setiap 5 waktu sholat mereka ada azannya. Itu bagus banget sih menurut gue. Dan kayaknya semuanya berhenti gitu kecuali yang UGD. Mereka berhenti berkegiatan gitulah. Jadi rumah sakit itu bagus banget deh, dokternya juga ramah, suster-susternya, terus bidan-bidannya Masya Allah ramah-ramah semua. Jadi makasih banget Rumah Sakit Sari Asi udah ngebantu persalinan kita. Jadi seperti itu ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa di komen, di like, terus subscribe. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Thank you.